Assalamualaikum, nama saya Rino Sulistyo dengan NIM 162432004, Prodi Teknik Industri Tekstil, akan membacakan presentasi yang berjudul Pembuatan Pewarna Tekstil Ekstra Polutan Urea Lobatael untuk pencelupan kain rayon viskosa. Abstrak. Bahan alami yang digunakan sebagai pewarna kain diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan warna sintetis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketuaan warna dan ketahanan luntur dari zat warna alam polutan pada kain rayon viskosa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kumulatif. Hasil pencelupan diuji nilai ketuaan warna dan ketahanan luntur yang dihasilkan. Hasil uji ketuaan warna nilai tertinggi terdapat pada Mordan Tanjung, kemudian disusul Mordan Tawas, dan nilai paling rendah adalah Mordan Kapur Tohor. Ketahanan luntur paling baik diperoleh pada penggunaan Mordan Tanjung dan Mordan Kapur Tohor. Ketahanan luntur sedang diperoleh pada penggunaan Mordan Tawas. Simpulan dari penelitian ini adalah polutan berpotensi sebagai pewarna alam dan jenis Mordan berpengaruh terhadap hasil pewarna. Pendahuluan. Manusia telah menggunakan zat pewarna alami yang diekstrak dari sayuran, buah-buahan, bunga, dan serangga. Kans 2012. Warna dapat memotivasi, menggairahkan, menarik perhatian, dan memberi penekanan. Warna telah lama dianggap hanya untuk hiasan atau dekorasi. Tetapi jika digunakan secara tepat, maka warna dapat membantu memberikan secara visual untuk informasi yang kompleks. Hal ini dapat menjadikan suatu objek yang menarik, mencerahkan, sehingga membentuk nilai tambah. Ditinjau dari sumber diperolehnya, zat warna tekstil dibedakan menjadi dua, yaitu zat warna alam dan zat warna sintetis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan pemakaian zat warna alam terdesak oleh pewarna sintetis. Terutama di negara-negara industri maju, zat pewarna alami sudah tidak memiliki nilai ekonomis yang penting. Banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah penggunaan zat warna sintetis dalam proses pencelupan menyebabkan pemerintah melarang penggunaan zat warna sintetis yang berlebihan. Zat warna alam sudah dikenal dan diterima sebagai warna pewarna yang tidak membahayakan. Untuk itu, zat warna alam mulai marak sebagai pengganti alternatif bagi zat warna sintetis. Tumbuhan yang mengandung tanin dan flavonoid merupakan pigmen tumbuhan penimbul warna yang dapat dijadikan pewarna alam atau zat warna alam. Polutan mengandung pigmen warna flavonoid dan tanin pada daun maupun batang tanaman, maka tanaman akan menghasilkan warna. Mempertimbangkan kandungan pewarna dalam polutan, maka dilakukan penelitian pemanfaatan ekstra polutan pada pewarnaan kain rayon viskosa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen design. Penelitian quasi-eksperimen design adalah pengembangan dari true experiment design, mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel di luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sugiono 2016. Eksperimen yang dilakukan adalah percobaan pewarnaan menggunakan ekstra polutan menggunakan kain rayon viskosa dengan proses pre-mordating dengan Mordan Tawas, Tanjung, dan Kapur Tohor. Hasil analisis deskriptif ketuaan warna. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dari pemakaian Mordan yang berbeda dengan konsentrasi Mordan yang sama yaitu 50 gram per liter dalam aspek ketuaan warna rayon viskosa dengan pencelupan sebanyak 15 kali. Ketuaan warna yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya larutan terhadap berat bahan tekstil yang diproses. Warna-warna tua dapat dihasilkan dengan memakai perbandingan celup yang kecil dengan harapan zat warna yang terbuang atau hilang hanya sedikit. Parameter pengujian nilai ketuaan warna pada hasil pencelupan kain rayon viskosa dengan ekstrak polutan menggunakan spektrofotometer model ISR 2200. Hasil pengujian terhadap ketuaan warna yang telah dilakukan diperoleh dalam tabel 1. Ketahanan luntur warna terhadap pencucian sabun.
Ketahanan luntur warna terhadap pencucian sabun standar skala abu-abu grayscale digunakan untuk menilai perubahan warna pada uji coba tahan luntur warna. Nilai dari grayscale menentukan tingkat perbedaan atau konsentrasi warna dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Standar grayscale terdiri dari 9 pasang lempeng standar abu-abu dan setiap pasang menunjukkan perbedaan atau kekontrasan warna yang sesuai dari deretan standar perubahan warna yang digambarkan dan dinyatakan dengan rumus kekromatikan Adam. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketahanan luntur terhadap pencucian sabun yang digunakan diperoleh hasil dalam tabel 2. Nilai uji ketahanan luntur warna terhadap penodaan. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai uji ketahanan luntur terhadap penodaan sampel kain rayon viskosa yang sudah dicelup ekstrak polutan dan diberi mordan tawas dalam uji coba ke-1 menghasilkan nilai 4-5. Pada uji coba kedua menghasilkan nilai 4-5, sedangkan uji coba ketiga menghasilkan nilai 4-5. Nilai rata-rata keseluruhan uji coba adalah 4-5 dengan kriteria ketahanan luntur baik. Pembahasan hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh jenis mordan terhadap kualitas kain rayon viskosa yang dicelup menggunakan ekstrak polutan yang diuji melalui uji ketuaan warna dan uji ketahanan luntur terhadap pencucian sabun dan penodaan. Beberapa permasalahan pada penggunaan warna alam untuk tekstil adalah terbatasnya nuansa warna yang dihasilkan, hasil reproduksi, masalah pencampuran, dan sifat tahan luntur, warna yang tidak memadai Sanchan 2007, Siva 2007. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan garam logam atau mordan yang menghasilkan afinitas antara kain dan pewarna. Vanka 2009, Samanta 2009. Proses mordan adalah perlakuan serat tekstil dengan garam-garam logam atau zat bahan pembentukan kompleks lainnya yang mengikat bahan pewarna alam ke dalam serat tekstil. Proses mordan dapat dilakukan dengan pre-mordan, simultan mordan, atau post-mordan. Samanta 2009. Perbedaan jenis dan kombinasi mordan dapat diaplikasikan pada serat tekstil untuk mendapatkan variasi atau nuansa warna yang berbeda. Samanta 2009. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi 1. Polutan urena lombatael dapat dijadikan sebagai pewarna pada kain rayon viskosa atau serat selulosa dengan mordan tawas, kapur tohor, dan tunjung. 2. Hasil uji ketuaan warna T%, nilai tertinggi terdapat pada mordan tunjung dengan nilai T% 89,69, sangat tua. Kemudian disusul mordan tawas dengan nilai T% 57,37, sedang. Dan nilai paling rendah adalah mordan kapur tohor, warna dengan nilai T% 46,75, sedang. 3. Hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian sabun menghasilkan nilai rata-rata 3-4 yang masuk dalam kategori cukup baik, dan pengujian ketahanan luntur terhadap penodaan menghasilkan nilai rata-rata 4-5 yang termasuk kategori baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.